Perkenalkan, namaku Natania. Aku adalah salah satu mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Brawijaya yang sedang mengikuti program magang berjarak yang diselenggarakan oleh RBA. Nah, sebenarnya gimana sih magang di RBA itu? Yuk kita cek sama-sama. Nah, pada pagi hari kita akan memulai kegiatan pukul 7.50. Setelah itu, kita akan mengirimkan rencana belajar kita pada hari itu. Nah, berikut contoh pembukaan dan rencana belajar. Untuk kegiatan yang kita rencanakan itu masih tergantung pada diri masing-masing. Jadi tergantung apa yang ingin kita capai pada hari itu. Nah, selama kita magang di RBA, kegiatan kita itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembelajaran utama. Nah, pembelajaran utama aku ada di subbidang layanan ragawi, khususnya di program Klasuka dan Read Aloud. Kemudian yang kedua ada pembelajaran pendukung. Untuk pembelajaran pendukung ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan atau mencoba peran-peran baru dari program atau kegiatan lainnya. Misalnya aku pernah menjadi notulis di kegiatan Seri Berbagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Nah, di pembelajaran mandiri ini kita dapat mengerjakan laporan magang kita masing-masing. Sebagai pembelajaran utama, aku terlibat dalam Klasuka dan Read Aloud. Klasuka adalah kelas yang sekarang lebih berfokus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak-anak. Nah, di Klasuka ini aku diberikan kesempatan untuk memandu kegiatan. Ini benar-benar hal yang baru untuk aku. Berinteraksi dengan banyak anak-anak sekaligus dan via daring lewat Zoom. Untuk kegiatan membaca nyaring atau read aloud, aku membantu untuk mencari buku-buku yang dapat dibacakan dan sekaligus mencari relawan penutur untuk membacakan buku dongeng ini. Aku sendiri juga belajar untuk membacakan dongeng. Dan ya, hal ini adalah hal yang baru untukku. Biasanya aku hanya membaca untuk diriku sendiri dan tidak bersuara, membaca dalam hati, gitu. Jadi selama magang banyak banget pembelajaran yang aku dapatkan. Hari-hariku semakin teratur karena adanya rencana belajar harian itu. Kemudian lewat Read Aloud, aku belajar untuk bercerita. Sini aku merasa sangat tertantang karena ini merupakan pertama kalinya aku bercerita di depan umum. Apalagi ini direkam. Dan kita tidak bisa melihat orang yang mendengarkan kita bercerita. Dan dari mendongeng ini membuatku belajar untuk lebih ekspresif dalam bercerita dan berbicara. Hal ini juga bermanfaat ketika aku memandu Klasuka atau sesi khusus dongeng. Peran-peran yang kujalani dari pembelajaran pendukung seperti peran untuk mendokumentasikan kegiatan juga membantu dalam mengasah kemampuanku berbicara di depan umum loh. Walaupun hanya sebentar, tapi aku harus memastikan kalau aku menyampaikan instruksi yang tepat untuk pengambilan gambar. Begitu pula dengan menjadi host. Aku belajar untuk memastikan apa yang ingin kusampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Tentu saja komunikasi adalah hal yang sangat penting di lingkungan kerja. Komunikasi yang baik dapat membantu kita dalam proses penyampaian informasi dan dapat juga membantu kita memahami rekan kerja kita. Aku merasa bersyukur dapat mengembangkan kemampuan itu selama magang di ruang belajar Akil. Dalam interaksi dengan anak-anak juga dapat membantuku jika aku hendak mengambil pekerjaan yang bersinggungan dengan anak-anak seperti menjadi guru atau psikolog anak. Sampai jumpa lagi, dadah! Dalam ilmu psikologi terdapat banyak teori mengenai perkembangan manusia. Dan pengalaman yang aku dapatkan saat magang membuatku dapat melihat bagaimana teori-teori itu dapat membantuku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu aku bisa belajar untuk menyesuaikan caraku berkomunikasi dengan lawan bicara tergantung dengan tingkat usianya. Contohnya ketika aku berinteraksi dengan anak-anak, aku harus memahami hal-hal apa yang menarik dan sesuai dengan usia mereka, supaya mereka memahami apa yang aku katakan dengan baik. Atau ketika menjadi dokumentator,
di sebuah acara untuk orang dewasa atau para remaja. Di situ aku harus menyesuaikan juga cara bicaraku agar semua orang yang ada dapat memahami instruksi yang aku sampaikan dengan baik. Senang banget rasanya bisa magang dan punya pengalaman di RBA. Walaupun aku nggak langsung hadir di lokasi RBA, tapi benar-benar berkesan. Dalam waktu 2 bulan, banyak sekali pembelajaran yang aku dapatkan. Selain itu, berkat magang berjarak ini, aku juga kenal dengan orang-orang hebat, seperti pemateri-pemateri kegiatan, kemudian ada kakak-kakak RBA, dan tak lupa teman-teman magang berjarak. Terima kasih kepada Ruang Belajar Akil yang sudah memberi kesempatan untuk bergabung dan melaksanakan magang di sini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!